selama Bapak Bupati menjabat yang sudah dilakukan oleh Pak Bupati apa aja, Bu? Alhamdulillah, sejak Pak Bupati Irfandi Arbi, cukup banyak pekerjaan fisik yang selesai di Kabupaten 50 Kota, antara lain pekerjaan jalan, jembatan, irigasi, dan drainase yang ada di 13 kecamatan yang ada di Kabupaten 50 Kota. Dapat dicontohkan antara lain jalan yang menuju wisata Lembah Harau, itu di tahun 2018 kita lebarkan selebar daerah milik jalan, sehingga sekarang mobil-mobil pariwisata udah lancar ke sana dan udah kita tembus langsung jalannya ke arah ketinggian. Jadi kalau pengaturan lalu lintasnya lancar, itu nggak akan ada lagi kemacetan. Mestinya diatur bersama-sama dengan Dinas Perhubungan dan masyarakat setempat. Kalau bisa satu arah aja, namun sekarang memang Ibu lihat masih banyak yang dua arah. Jadi itu bisa jadi potensi macet juga. Jika dilakukan satu arah, itu kan udah bisa keluar dari ketinggian sebetulnya. Cuman mungkin pengaturan masyarakat di sana yang masih harus kita dudukkan kembali. Artinya dari sisi infrastruktur jalan sudah mendukung untuk itu. Itu salah satu contoh. Yang kedua, jembatan yang tempo hari terbengkalai sudah kita bangun, antara lain di Situ Juah, jembatan Bumbuang di Situ Juah, kemudian jembatan Tiakar di Gubua, kemudian di Mae juga jembatan, yang mana nanti ke depan jembatan Mae itu akan kita perbaiki jalannya menuju Nenan, kemudian nanti akan terbuka jalannya menuju Tanjung Bungo dan akan berakses ke Kapur 9. Jadi artinya ke depan kita ingin daerah 50 Kota itu terbuka aksesnya dari Bukit Barisan menuju Tanjung Bungo. Terus juga ada jembatan di Suliki yang di daerah menuju ke Monumen Nasional yang sudah dibangun juga oleh Kementerian. Jadi beberapa transportasi, akses jalan dan jembatan yang penting itu alhamdulillah sudah tertangani. Namun masih ada banyak PR kita di tempat lain seperti Kubang Malamba juga masih ada PR, kemudian Galugua masih ada PR. Memang sudah kita lakukan perbaikan di Jalan Galugua, namun karena ada ruas jalan provinsi juga di sana sehingga masih belum maksimal. Kita tentu harus bersinergi dengan provinsi, termasuk yang menuju arah Lintau, itu juga jalan provinsi. Kita harus berkoordinasi dengan provinsi. Kita hanya dapat memohon kepada provinsi untuk mempercepat perbaikan di sana. Dan yang perlu diketahui bahwa untuk jalan ruas, nama ruasnya itu Setangkai, Payakumbuh Setangkai, melalui Lare Sagualaban dan Lintau, itu kerusakan karena overtonase, karena itu bukan kelasnya. Kelas untuk jalan kelas itu sebetulnya tonasenya cukup maksimal itu adalah 10 ton. Kenyataan yang lewat 30 ton, 35 ton, ya kan? Sampai 40 ton ya hancur jalannya. Jadi itu pun sudah kita koordinasikan dengan provinsi. Mereka akan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan perbaikan jalan tersebut. Dalam pembangunan tentu ada beberapa kendala, antara lain untuk umumnya kabupaten di Indonesia itu hampir tipikalnya sama, luas daerahnya, dananya terbatas, panjang jalan kabupatennya, namun dananya terbatas, sehingga dalam melakukan pembangunan kita mesti ada yang kita prioritaskan, mesti bertahap, tidak bisa cepat, ya kan? Karena apa? Karena anggaran kita terbatas, daerah kita luas, panjang jalannya panjang, irigasinya luas, sehingga dana yang ada bertahap kita lakukan sesuai dengan indikator kinerja utama. Jadi setiap tahun itu kita fokus kepada indikator kinerja utama. Yang indikator kinerja utama PU itu jalan, jembatan, irigasi, kemudian juga air bersih, bukan air minum, air bersih. Itu kita berkoordinasi biasanya dengan Sanimas, Pamsimas, itu ada program-program untuk kebutuhan dasar masyarakat. Jadi seperti penyampaian di awal bahwa alhamdulillah selama masa kepemimpinan Bapak Bupati Pak Irfandi Arbi, kita fokus kepada
pemenuhan kebutuhan standar masyarakat terhadap infrastruktur, jalan jembatan, irigasi, dan air bersih. Nah, untuk selama COVID ada kendala nggak Bu untuk pembiayaan dan Iya, memang kalau untuk 2020 itu kan COVID melanda sejak Maret itu ya. Alhamdulillah kita lalui 2 kali refocusing anggaran, dan itu dana infrastruktur yang banyak dipotong untuk memenuhi bantuan langsung tunai ke masyarakat. Jadi kalau dibilang kendala ya kendala, karena dananya terpotong untuk pemenuhan kebutuhan belanja COVID, terkait COVID ya, penanganan COVID. Nah, tentunya terkendala. Artinya, misalnya pemeliharaan tahun ini nggak bisa dikerjakan tahun ini, peningkatan jalan tahun ini nggak bisa tahun ini, ditunda ke mungkin 2021. Kita harapkan 2021. Dan ini kabupaten kota yang lain juga mengalami, baik dana DAK, baik dana DAU. ya kira berapa persen Bu tergerus dana kita untuk COVID? Lebih sekitar 80%. Ada ya juga yang dapat kita sampaikan terkait dengan bencana alam yang terjadi di Pangkalan setiap tahunnya. Dulu setiap tahun ada hujan yang cukup besar di akhir tahun, maka Pangkalan akan terendam, kan seperti itu. Namun alhamdulillah kejadian bencana besar tahun 2017, pada saat itu sudah masa Pak Irvendi Arbi, kita mengajarkan kita bahwa kita memang mesti banyak berkoordinasi dengan provinsi, kementerian. Pada saat itu setelah kejadian bencana, kita bersama-sama balai mengusulkan untuk pembangunan perbaikan sungai, penahan tebing sungai, normalisasi sungai yang ada di Pangkalan, dan itu berhasil meskipun tidak maksimal anggaran yang kita usulkan bersama-sama balai. Telah dilakukan perbaikan normalisasi sungai, sehingga sejak tahun 2018, 19, 20 kalau hujan tidak terlalu hujan standar seperti biasa, Pangkalan udah nggak banjir lagi. Itu kan sebuah kemajuan juga. Kalau dulu hujan dikit aja masyarakat Pangkalan sudah khawatir, tapi kalau sekarang alhamdulillah dengan adanya penanganan pengendalian banjir tersebut, hasil dari koordinasi kita dengan Balai Wilayah Sungai 5, sekarang alhamdulillah Pangkalan sudah lebih relatif aman. Sudah sedang dikerjakan atau gimana? Sudah dikerjakan pada tahun 2018. Dan kita juga usulkan hal yang sama melalui balai, karena sungai itu adalah kewenangan balai, wilayah sungai, untuk ditaram. Sekarang sedang dalam pengerjaan, mudah-mudahan akan bisa berlanjut terus karena dana yang sekarang tersedia terbatas. Mudah-mudahan nanti lebih maksimal lagi di tahun berikutnya, sehingga untuk taram juga terhindar dari bahaya banjir yang menahun. Artinya setiap tahun langganan banjir. Mudah-mudahan dengan adanya penanganan dari balai sungai ini tidak lagi seperti kejadian-kejadian tahun-tahun sebelumnya.